Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yulia Marnur Permatasari, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini, kita akan memasuki pembahasan materi mengenai zakat. Zakat, menurut istilah, yaitu kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat menurut bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika bulan Ramadan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri berupa bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, memiliki penghasilan yang cukup, dan masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Di sini tersedia contoh cara berhitung zakat fitrah. Ica adalah siswi kelas 6 SDN Dayakolot 12. Di rumahnya, ia hanya tinggal bersama ibu dan adiknya. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga Ica? Di sini kita dapat diketahui bahwa jumlah yang ada di rumah tersebut berjumlah 3 orang. Maka cara menjawabnya yaitu jika menggunakan takaran kilogram, maka 3 orang dikali dengan 2,5 kilo dengan hasil jumlah 7,5 kg bahan makanan pokok beras. Jika takaran menggunakan liter, maka 3 orang dikali 3,5 liter dihasilkan 10,5 liter bahan makanan pokok atau beras. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa ketika menghitung zakat fitrah menggunakan takaran kilogram, berapa jumlah orang yang akan membayar zakat fitrah dikalikan dengan 2,5 kg. Tetapi jika menggunakan takaran liter, maka jumlah orang yang membayar zakat atau jumlah keluarga yang akan membayar zakat dikalikan dengan 3,5 liter. Selanjutnya, ada jenis yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan sebesar 2,5% apabila telah cukup nisab. Nisab yaitu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Syarat wajib zakat mal yaitu beragama Islam, baligh dan berakal sehat, termasuk jenis harta yang wajib dizakati, telah mencapai sekurangnya 1 tahun, dan harta itu milik sendiri. Sedangkan jenis harta yang wajib dizakati yaitu perhiasan emas dan perak, uang simpanan, hasil usaha atau berdagang, hasil pertanian, binatang ternak, atau barang temuan yang berharga. Berikut saya tunjukkan cara menghitung zakat mal.
Tersedia soal yang merujuk kepada cara penghitungan zakat mal atau zakat harta. Bu Hajah Lilis Juwita mempunyai tabungan berupa emas seberat 90 gram. Jika Bu Hajah Lilis Juwita akan membayar zakat mal, berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika harga per gramnya yaitu 500.000? Maka dapat kita ketahui berat emas yang dimiliki oleh Bu Hajah Lilis Juwita yaitu 90 gram. Dalam takaran zakat mal yaitu dikalikan dengan 2,5%. Maka 90 gram emas dikali dengan harga jual yaitu 500.000 per gram. Maka di sini dihasilkan 45 juta. Dari 45 juta itu, maka dikalikan dengan 2,5%. Sehingga dihasilkan sebesar Rp1.125.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Hajah Lilis Juwita yaitu sebesar Rp1.125.000. Selanjutnya, mari kita simak 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mari kita mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, yang jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Maka Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, maka dapat kita memberi definisi atau pengertian 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara dan tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu miskin. Miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima yaitu ghorim. Ghorim adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini kita bisa beri contoh seperti orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya, orang yang mendirikan masjid, orang yang sedang memberikan ilmu kepada orang lain,
atau seperti guru ngaji dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang dimerdekakan. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan untuk pembiayaan. Terima kasih sudah mendengarkan materi tentang zakat dari Ibu. Ditutupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.